Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Samawi dan agama Ardi. Agama dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu agama Samawi dan agama Ardi. Agama Samawi merupakan agama akhirat yang bersumber dari langit, bersifat kekal dan mutlak. Sementara itu agama Ardi adalah agama bumi yang terikat oleh hukum ruang dan waktu, bersifat relatif, terbatas, dan dapat didefinisikan. Metodologi dan wasilah dalam agama Samawi. Agama Samawi harus melalui wasilah atau perantara, yakni Rasul, sistem, serta syarat dan rukun iman. Semua ini bersifat kodim atau ajalik hal. Rasul hanya dapat menyampaikan hak al-yakin, yaitu kebenaran yang diterima langsung oleh Allah. Sementara itu ilmu al-yakin, pengetahuan teoritis, dan ainul yakin, pengetahuan berbasis pengalaman, tidak cukup untuk mencapai kebenaran hakiki. Hak al-yakin adalah pengalaman empiris yang benar-benar dialami. Ainul yakin adalah sesuatu yang diamati secara langsung tetapi belum menyatu dalam pengalaman diri. Ilmu al-yakin adalah pengetahuan tentang sesuatu kebenaran tanpa pengalaman langsung. Karena berhubungan dengan Tuhan, maka manusia harus melewati Qadim Al-Hajj 33. Untuk dapat menembus batas langit dan bumi, manusia harus menggunakan kekuatan Tuhan yang juga Qadim Ar-Rahman 33. Konsep ini penting karena banyak orang tidak memahami wasilah sebagai bagian dari sistem agama. Perbedaan pemberi petunjuk dan pembohong. Seseorang yang benar-benar mengalami kebenaran hakiki pasti mampu menjelaskannya berdasarkan pengalaman pribadi. Jika seseorang hanya bercerita tanpa pengalaman langsung, maka ia adalah pembohong. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran, seseorang harus mengalami sendiri. Al-Isra 14, Al-Baqarah 94. Akhirat adalah sesuatu yang hanya ada di sisi Allah dan khusus bagi orang yang bertakwa. Agama yang hanya berbasis akal tanpa pengalaman spiritual tidak akan mampu menembus akhirat. Jika seseorang tidur saja dapat melupakan ilmunya, apalagi saat mati dan menghadap Tuhan. Agama Samawi dibawa oleh para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk membawa agama yang unggul dari semua agama lain. At-Taubah 33. Rasul-rasul seperti Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, dan Muhammad diutus pada zaman ketika agama-agama sebelumnya telah mengalami kerusakan atau penyimpangan. Mereka datang dengan agama Qadim yang benar dan mutlak. Metodologi agama, syarat, dan rukun. Dalam agama terdapat metodologi yang harus diikuti, syarat dan rukun Islam sebagai aturan dalam menjalankan agama. Syarat dan rukun iman sebagai dasar keyakinan. Jika seseorang tidak memenuhi syarat dan rukun ini, maka keimanannya tidak sah dan tidak dijamin. Menyampaikan dakwah dengan bijak. Saat ini banyak orang yang tidak memahami konsep Qadim
dan hanya berpegang pada kepercayaan tanpa memahami hakikat agama. Oleh karena itu, dakwah sebaiknya disampaikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mau mempelajari. Tidak perlu membuang waktu kepada mereka yang tidak tertarik, sebagaimana dalam pepatah, "Jangan melempar mutiara kepada babi." Artinya, jangan menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak menghargainya. Jika suatu komunitas tidak menerima dakwah, maka lebih baik berpindah ke komunitas lain yang lebih siap menerima ilmu. Kesimpulan, agama samawi selalu mutlak memiliki rasul serta tersistem dalam atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Segala sesuatu harus didasarkan pada dalil dari Al-Quran dan hadis. Sampaikan kebenaran dengan sopan dan rasional. Jika tidak diterima, biarkan mereka mencari sendiri dan kita fokus pada proyek ketuhanan kita. Pada akhirnya, tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksa. Jika tidak ada yang mau menerima, maka sudah saatnya kembali ke jalan sunyi dan mendalami spiritualitas pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.